Kamu mencari tempat aman untuk mendirikan tenda saat hiking di alam liar. Yang terdengar cuma dedaunan dan ranting-ranting yang berderak di bawah langkah kakimu. Beberapa tupai berlari memanjat pohon di sana, tapi tiba-tiba terjadi sesuatu yang tak terduga. Kamu lihat sesuatu yang aneh di sela-sela pepohonan di kejauhan. Kayaknya mirip struktur beton. Aneh, saat ini paling tidak kamu sudah 32 km memasuki hutan dan gak ada kota atau desa di dekat situ, sejauh yang kamu tahu. Jadi, kamu dan teman-temanmu memutuskan untuk keluar dari jalan setapak untuk melihat lebih dekat. Tapi setelah dekat, kamu sadar tangga itu gak menuju kemanapun. Ngapain tangga itu ada di sini? Di tempat yang jauh dari mana-mana. Bahkan juga gak mengarah kemanapun. Kamu siap-siap jadi detektif dan menyelidiki. Jadi, mungkin di sini pernah ada rumah besar kuno yang sudah runtuh bertahun-tahun dan yang tersisa tinggal tangga ini. Tapi yang cukup aneh, setelah struktur aneh itu dikelilingi, kamu sadar nggak ada jejak reruntuhan atau bahkan fondasinya. Kayaknya seseorang telah memotong tangga dari rumahnya seperti memotong kue dan dijatuhkan di sini tanpa alasan. Oke. Kamu dan teman-temanmu nggak benar-benar ingin lebih mendekat. Rasanya ada sesuatu yang nggak beres. Makin lama kamu lihat struktur aneh ini, makin terasa adanya kehadiran yang sangat seram. Sesuatu yang memberitahu, lebih baik kamu tinggalkan area ini secepatnya. Meski aneh, tangga acak yang secara tidak logis ditemukan di hutan sangat umum terjadi. Sebagian terbuat dari kayu, yang lain dari bata atau batu. Sebagian kelihatan kuno, sedang yang lain kayak baru selesai dibangun kemarin. Satu-satunya persamaan, semua tangga itu benar-benar nggak menuju kemanapun, dan semua ditemukan di lokasi yang sangat misterius. Salah satu tangga yang paling terkenal ada di Chesterfield, New Hampshire. Sebuah tangga batu panjang bergaya abad pertengahan dengan gapura melengkung gaya Romawi ada di tengah hutan. Dipercaya tangga ini dulunya bagian dari Kastel Madame Antoinette Seri. Dulu dia penyanyi besar di Paris. Kastel itu berasal dari sekitar 100 tahun lalu dan ditemukan lagi tahun 1962. Saat ini nggak ada lagi yang tertinggal kecuali tangga. Tangga kuno misterius lain berasal dari 9.000 tahun lalu. Lokasinya di suatu hutan di Italia. Kelihatannya mirip serentetan tangga menuju pelataran kecil di atas. Kenapa repot-repot membangun tangga jika nggak menuju kemana-mana? Nah, sebagian ahli berpikir kemungkinan ini semacam menara ritual. Tapi tebakan kamu setepat tebakan mereka. Ada anomali di Samudra Hindia yang dikenal sebagai geoid terendah Samudra Hindia. Anomali ini menghasilkan gaya gravitasi alami yang paling mendistorsi di dunia. Deposit mineral berat, palung laut dalam, dan reservoir magma mengganggu medan magnet di area ini. Gravitasi bumi berubah di berbagai tempat di seluruh planet ini. Ini memungkinkan para peneliti mencari pola dan mencari tahu apa yang sedang terjadi di permukaan. Medan gravitasi yang lebih tinggi biasanya berarti ada materi lebih padat di bawahnya, dan sebaliknya. Sebagian ilmuwan percaya kemungkinan anomali ini adalah lekuk di mantel bumi yang sedang bergerak naik ke kerak bumi. Pulau Niihau benar-benar menolak hasil kemajuan masa kini. Di sana nggak kelihatan ada mobil karena penduduk lokal bepergian dengan berjalan kaki atau naik sepeda. Nggak heran kalau kaki mereka bagus. Mereka bertahan tanpa air keran, internet, atau toko. Satu-satunya sekolah di seluruh pulau memakai tenaga surya dengan generator cadangan. Dan yang luar biasa, ini satu-satunya sekolah di negara ini yang memakai tenaga surya untuk menjadi penduduk pulau itu. Warga lokal menjelaskan beberapa aturan dasar yang harus ditaati penduduk permanen. Jika melanggar aturan ini, mereka bisa diusir. Nah, nggak jauh dari Bangkok di Thailand Timur Laut, ada sebuah formasi batu berumur 75 juta tahun. Batu-batu ini mirip 3 paus yang sedang berenang bersama. Desain indah kreasi alam ini dikenal sebagai 3 batu paus. Jutaan tahun lalu, area ini hanya berupa gurun, tapi daratan berubah. Batu pasir berangsur-angsur terlepas karena gerakan lempeng tektonik dan erosi. Begitulah formasi spektakuler ini terbentuk. Jika kamu jelajahi sistem jalan setapak di sekitar batu 3 paus, kamu akan temukan air terjun dengan flora dan fauna melimpah di sana. Lubang-lubang luas ini ditemukan di Semenanjung Yamal dan Gidan tahun 2014. Kelihatannya, lubang-lubang ini masih berubah dan berevolusi. Ukurannya bertambah lebar dan makin sering ditemukan orang. Tentu saja, teori tentang kemunculannya sangat banyak.
mulai dari hantaman meteorit sampai aktivitas dari peradaban lain. Tapi penjelasan paling umum adalah gas metana yang bereaksi terhadap molekul air setelah ibun abadi planet ini mulai meleleh. Ini menimbulkan gelembung-gelembung metana yang meletup melalui es. Kawah-kawah ini mungkin sudah berumur ribuan tahun, tapi nggak ada yang tahu pasti. Kamu berkendara ke kota kecil Taos, New Mexico. 2% penduduk lokalnya mendengar bunyi dengung aneh di udara tiap hari. Sebagian penduduk percaya bunyi ini berkaitan dengan teknologi yang dipakai pengunjung dari galaksi lain. Ada juga teori bahwa sesuatu yang jahat tinggal di kota itu. Orang bilang, Taos dikutuk. Roh atau hantu jahat menghukum manusia karena perbuatan nenek moyang mereka di masa lalu. Ilmuwan masih belum bisa menjelaskan sifat bunyi ini. Menurut teori lain, bunyi ini disebabkan akustik luar biasa dari lokasi tersebut. Sementara itu, yang lain berpikir bunyi dengung itu halusinasi. Sebagian orang bisa mendengarnya karena semua orang berbicara, dan otak kita membentuk ilusi bunyi yang nggak benar-benar ada. Bunyi itu juga nggak terdengar sama bagi semua orang. Bagi sebagian orang, bunyi ini berupa gumaman rendah. Bagi orang lain lebih mirip bunyi dengung, tapi ini bukan satu-satunya tempat di mana kamu bisa mendengar bunyi-bunyi aneh. Bunyi ini disebut the hum, dan orang di seluruh dunia mengaku pernah mendengarnya. Sejumlah penduduk desa kecil di Skotlandia menggambarkan bunyi ini sebagai gumaman rendah yang parau. Sementara itu, sejumlah penduduk Florida juga mendengar bunyi serupa. Nggak diketahui dengan pasti kapan fenomena ini muncul, tapi pertama kali media mulai membahasnya di tahun 1970-an di Inggris. Juga ada catatan tertulis tentang dengung misterius dari 200 tahun lalu. Diperkirakan hanya sekitar 2% penduduk planet ini yang bisa mendengarnya. Mungkin telinga mereka menangkap gelombang frekuensi rendah atau hal yang lain sama sekali. Mungkin mereka mendengar senandung karena orang itu nggak tahu lirik lagunya. Ya, lelucon ini juga sudah berumur 200 tahun. Sebuah gunung berapi di Indonesia memuntahkan lava biru terang dan menghasilkan api warna biru dan ungu elektrik. Fenomena ini terjadi karena gunung berapi ini memiliki kandungan belerang tertinggi di dunia. Kamu juga bisa tahu kalau ada di dekatnya. Dari bau busuknya, aku ngelantur. Dan saat gas belerang terkena udara panas membakar dan menyala karena lelehan lava, warnanya jadi biru. Kamu juga bisa menemukan danau asam terbesar di kawah ini. Ya, ini beneran bau. Sungai dan danau bawah air disebut kolam air asin karena suatu alasan. Salinitas yang tinggi membuat air di dalamnya lebih padat dibanding air laut di sekitarnya. Karena itu, kolam ini tenggelam ke dasar laut, membentuk sungai dan danau. Sungai dan danau bawah air ini membentuk gelombang tersendiri, dan gelombang ini kadang bisa menerjang garis pantai. Jika kamu turun dengan kapal selam, ia akan mudah mengapung di permukaan kolam air asin. Tapi tanpa kapal selam, berenang di danau semacam itu akan terlalu berisiko. Kandungan metana dan hidrogen sulfida yang beracun di danau ini terlalu tinggi. Ya, ini juga mau kulewatin aja. Tapi hey, silakan. Gua kristal di Meksiko adalah tempat formasi kristal paling unik di dunia. Berkat kondisi yang sangat langka di gua ini, kristal-kristal di sana tumbuh mencapai ukuran yang sulit dipercaya. Udaranya luar biasa lembab. Airnya mengandung banyak sekali mineral yang memacu pertumbuhan raksasa putih susu itu. Sebagian diantaranya lebih panjang dari tiang telepon. Donat salju berbentuk silinder terbentuk jika tiupan angin mulai menggulung salju melintasi area bersalju, seolah-olah sedang membuat bola salju. Jika ini benar-benar bola salju, maka akan terlalu berat untuk digerakkan angin. Tapi bagian tengah donat salju itu berongga. Ini terjadi karena lapisan dalamnya terlalu tipis dan tertiup saat donat terbentuk. Ini membuat objek itu lebih ringan dari bola salju. Sayangnya, donat salju fenomena langka karena pembentukannya butuh kondisi yang sangat presisi. Depresi Danakil di Ethiopia mungkin salah satu tempat paling aneh yang pernah kamu lihat. Depresi ini dihiasi mata air panas berwarna elektrik, kolam lava, dan dataran garam luas. Kamu harus hati-hati sekali di sana. Gas-gas beracun berputar-putar di atas ladang hidrotermal dan banyak kolam sangat asam. Jadi jangan berenang di sana. Setidaknya sampai 30 menit setelah makan siang. Bercanda. Dan akhirnya, nggak ada yang misterius dari 28.000 bebek karet yang ditemukan di laut tahun 1992, yaitu saat kapal pengangkut mainan untuk kamar mandi tersesat di laut ketika berlayar dari Hong Kong ke Amerika Serikat. Sebagian dari bebek ini masih terapung-apung di laut beberapa dekade setelahnya. Bebek-bebek itu sudah terlihat di Amerika Serikat, Alaska, Hawaii, dan bahkan Australia. Dan mainan ini bikin mandi jadi seru. Oh, bebek karet!